Setelah 25 tahun kosong, Presiden Prabowo Subianto kembali menghadirkan Wakil Panglima TNI. Presiden lantik Letjen Tandio Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain upacara, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Selain itu, 3 perwira tinggi lainnya menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Upacara ini melibatkan 27.000 lebih prajurit TNI. Dalam upacara, TNI gabungan menampilkan pula berbagai atraksi dan simulasi tempur dari unsur kesatuan. Pameran dengan menampilkan beragam alutsista yang dimiliki TNI seperti tank Leopard, tank Harimau, dan tank Marder juga disuguhkan untuk warga yang datang mengikuti upacara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika Anyus melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang. Diduga sopir mengantuk, truk box bermuatan bahan baku roti menabrak bagian belakang truk tronton yang berjalan di depannya. 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 1 orang luka-luka. Inilah truk box yang terlibat kecelakaan di Tol Cipularang, kilometer 99, jalur A, sekitar wilayah Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Truk bermuatan bahan baku roti ini ringsek di bagian depan dan kaca juga hancur akibat menabrak bagian belakang tronton. Akibat kecelakaan ini, penumpang truk box terjepit kabin truk dan tewas di lokasi kejadian. Selanjutnya, korban Asep Suryaman, 43 tahun, warga Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rozak, Purwakarta. Kecelakaan maut ini berawal saat kedua kendaraan berjalan dari arah Jakarta menuju Bandung. Di lokasi kejadian, diduga sopir truk box mengantuk, kemudian hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk tronton yang berjalan di depannya. Mengalami ngantuk sehingga kendaraan oleng dan menabrak kendaraan di depannya, yaitu kendaraan tronton tersebut. Pas di TKP untuk korban yaitu penumpang dari kendaraan box tersebut mengalami luka bagian kaki dan wajah. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas unit laka lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Terima kasih Cikal dan selamat pagi pemirsa. Pada aktivitas pagi hari di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur saat ini dalam keadaan ramai dan lancar untuk arus lalu lintas di berbagai arahnya. Terlihat juga memang aktivitas masyarakat di kawasan ini terus meningkat. Tentunya bagi pengguna kendaraan yang akan melintas di kawasan ini untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke arah Depok maupun yang akan berbelok kiri ke arah
Condet dan berbelok kanan ke arah Fatmawati. Saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan untuk saat ini kepadatan kendaraan terlihat dari arah Condet yang akan mengarah ke arah Fatmawati dan Cilandak dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian tidak sedikit juga didominasi dengan bus antar kota dan juga bus Transjakarta, mengingat kawasan ini juga terdapat terminal Kampung Rambutan. Melintas di kawasan ini kami juga menghimbau bagi pengguna kendaraan bus angkutan untuk tidak parkir di median jalan saat mendekati terminal Kampung Rambutan, karena hal ini dapat menghambat jalannya arus lalu lintas di kawasan ini, mengingat aktivitas kendaraan di kawasan ini cukup padat dengan angkutan umum maupun kendaraan-kendaraan besar yang melintas di kawasan ini. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Depok dan Bogor saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke Keramat Jati. Tentunya bagi Anda juga yang melintas ke arah Keramat Jati untuk menjaga batas kecepatan, mengingat di median jalan banyak sekali aktivitas pedagang buah di pinggir jalan. Hal ini juga perlu diantisipasi kendaraan yang berhenti di median jalan untuk membeli buah tersebut. Kemudian kami juga menginformasikan jika data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 188 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat dan 132 orang luka ringan. Dari data tersebut 52% terjadi karena kecerobohan pengemudi dengan tidak menjaga jarak aman maupun berbelok kiri dan berbelok kanan tidak melihat kendaraan yang berada di depan, sehingga hal ini menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tentunya bagi Anda yang berkendara di jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Hal ini untuk menciptakan keamanan, keselamatan juga ketertiban serta mencegah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa di jalan raya. Pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat untuk memulai aktivitas sehingga perjalanan Anda berjalan dengan aman selama sampai tujuan bertemu keluarga di rumah. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119 Cikal. Kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Tersinda atas laporannya dari kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.